Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita langsung ke halaman 136. Di sini ada beberapa kegiatan yang menunjukkan kewajiban seorang warga ataupun kita sebagai manusia. Yang pertama ada kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Apa ya kewajiban kita? Kewajiban yang harus aku lakukan adalah membantu atau ikut melaksanakan kegiatan kerja bakti tersebut. Yang kedua juga ada kegiatan membersihkan lingkungan rumah. Kewajiban yang harus aku lakukan adalah ikut membantu membersihkan lingkungan rumah. Untuk gambar nomor 3 ada orang yang sedang menebang pohon. Jadi kegiatannya adalah menebang pohon. Kewajiban yang harus aku lakukan adalah jika kamu melihat orang sedang menebang pohon, maka kewajibannya adalah aku akan memberitahu untuk tidak menebang pohon sembarangan. Dan yang kedua, aku akan menjaga kelestarian hutan dengan baik. Atau yang ketiga, aku akan menanam lingkungan yang gundul. Kita lanjutkan ke pembelajaran kelima, yaitu tentang briket pengganti BBM. Jadi briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Maka dari itu briket disebut sebagai energi alternatif karena dapat menghemat penggunaan BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Membuat briket sangat mudah. Alatnya adalah batok kelapa, bambu, serbuk gergaji, kanji, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan, dan korek api. Cara kerjanya, yang pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh, bambu atau serbuk gergaji atau batok kelapa. Keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Kemudian bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring dan diayak. Hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji ini sebagai perekat. Adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu atau paralon. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Dan tahap terakhir adalah pengeringan. Dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari. Nah, briket ini memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Apa saja kelebihannya? Yang pertama, briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Yang kedua, briket mudah terbakar. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah karena menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan. Bahan yang digunakan briket berasal dari bahan-bahan sampah organik. Selanjutnya ada biogas. Nah, biogas juga merupakan salah satu energi alternatif. Jadi biogas ini berasal dari kotoran hewan. Hewan di sekitar kita itu sangat bermanfaat, baik dagingnya, kulitnya, ataupun tenaganya ya. Nah, salah satu manfaat hewan juga yaitu kotorannya. Jadi, semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Nah, lama-kelamaan energi bahan bakar minyak nanti akan habis. Nah, makanya penggunaan limbah kotoran hewan dapat dijadikan bahan pengganti BBM. Nah, untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Jadi, biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Jadi limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan ataupun untuk memasak. Nah, sisa limbah kotoran sapi juga dapat digunakan untuk membuat pupuk. Jadi di sini dalam pembuatan biogas itu merupakan salah satu menjaga lingkungan ya, karena kotoran dapat kita olah menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu untuk pengganti BBM. Nah, di sini ada pertanyaan halaman 144.
sampai dengan 145. Berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Tadi, yang pertama, biogas dapat dijadikan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Yang kedua, bahan untuk membuat biogas itu sangat mudah sehingga dapat secara terus-menerus diproduksi dan tidak akan cepat habis. Makanya kenapa biogas dapat dijadikan energi alternatif. Apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Ya, betul. Karena apa? Karena kotoran yang diolah menjadi BBM ini mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi lingkungan tetap bersih dari kotoran hewan. Berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Tadi biogas digunakan untuk memasak dan juga untuk penerangan. Berikan 2 contoh hambatan. Nah, ada pun hambatan menggunakan biogas. Yang pertama, pengolahan atau pembuatan biogas itu cukup memerlukan waktu yang lama ya. Kemudian sulitnya mendapatkan kotoran hewan jika kita hidupnya di kota. Berarti yang banyak hewan itu kan di desa, berarti kita harus mencari kotoran-kotoran hewan itu ke pedesaan. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya di halaman 146. Silakan kalian kerjakan latihan di sini. Contoh nomor 1. Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Satu harinya 4 jam. Nah, sedangkan biogas itu dapat digunakan 8 jam. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2 hari. Nah, untuk nomor 2 dan 3 silakan kalian kerjakan ya. Untuk tugasnya, silakan kerjakan halaman 134, 135, 138, 139, 144 sampai dengan 145 dan 146 sampai dengan 147. Silakan fotokan hasilnya, kirim di WA Japri nomor baru. Demikian anak-anak penjelasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.